Pak Ben. Halo, Pak Bunyamin. Baik, kita akan mulai. Saya persilakan kepada Pak Indra untuk memulai acara kita. Terima kasih. Baik, Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dalam kelas DTU malam hari ini yang diberkati untuk memberkati. Puji Tuhan, kembali kita boleh bersama-sama kembali bertemu dalam kelas perkuliahan malam hari ini yang akan diampu oleh Bapak Muji dalam kelas apologetika. Baik, sebelum kita akan memulai, kita akan membuka dalam doa. Nanti boleh dengan hormat Bapak Benyamin Kurniawan untuk buka dalam doa, Pak. Ya, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam Zoom meeting. Kami percaya Tuhan, apa yang kami bahas pada sore hari ini dapat membawa kami untuk semakin mengenal Engkau, dapat membawa kami untuk semakin mengerti tentang kebenaran. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua untuk dapat mengerti pesan-pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Tuhan, berkati jaringan yang kami pakai sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan ini semua hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Benyamin untuk doa pembukanya. Baik, untuk waktu selanjutnya serahkan kepada hambanya, Bapak Muji untuk bisa memulai. Silahkan Pak Muji. Ya, shalom semua. Selamat malam. Terima kasih untuk eh, sukacita saudara-saudara yang sudah hadir. Dan Pak Indra ini angkatan keberapa ya? Kalau nggak salah angkatan ketiga. Angkatan kedua, Pak. Angkatan kedua, Kedua. Pak. Iya, angkatan bersenjata. Pak Joni Tang. Semoga tetap nanti mengikuti yang divisionya ya. Ya, baik, kita akan lanjutkan belajar kita dan kelas kita apologetika pada malam hari ini sebetulnya adalah lanjutan dari beberapa pertemuan yang lalu. Kalau ada yang mungkin ketinggalan, bisa meminta rekaman atau juga materinya ke Ferry. Ya, saya akan share screen. Ya. Seperti biasanya saya akan melakukan tinjauan ulang mengenai apa yang sudah kita lalui pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengenai dasar apologetika. Kita sudah masuk di dalam melihat bagaimana apologetika secara alkitabiahnya. Kita dengan demikian kalau kita melakukan apologetika jangan sampai melakukannya dengan serampangan, tapi kita harus punya dasar secara alkitabiah. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan 16, pokok-pokok pikiran yang bisa kita dapatkan di dalam ayat-ayat tersebut adalah yang pertama, mengkuduskan Kristus dalam hati kita. Kristus sebagai Tuhan siap sedia setiap waktu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada semua orang. Jadi yang harus kita utamakan adalah kepentingan Kristus. Dan Kristuslah yang harus menjadi Tuhan di dalam setiap pelayanan kita. Pertanggungjawaban iman kita semua orang, tidak memandang agama apapun, karena kita tahu bahwa di dalam semua agama pasti akan muncul yang namanya pengajaran-pengajaran yang agak melenceng, dan disitulah kita harus hadir untuk memberikan pertanggungjawaban iman. Kemudian dengan lemah lembut, nah ini cara yang harus kita pegang teguh supaya pelayanan kita di dalam apologetika adalah pelayanan yang memberkati.
pelayanan yang membawa hubungan pertemanan, bukan mencari musuh ya. Kemudian dengan nurani yang murni, artinya kita melayani bukan untuk mencari keuntungan atau untuk meninggikan nama kita. Dan yang melontarkan fitnah menjadi malu dalam arti kata malu karena mereka pernah berpikir salah tentang kekristenan atau mungkin mereka pernah memberikan tuduhan-tuduhan yang salah. Dan malu dalam hal ini juga dalam arti kemudian memahami apa yang sudah dia salah di dalam memahami. Strategi apologia yang saya sampaikan itu ada 4, yaitu memperkuat benteng pertahanan iman, 2, mengenali pola serangan lawan, 3, menemukan titik lemah lawan, dan 4, menumbangkan lawan dengan fakta. Jadi memang pelayanan apologetika itu semacam persiap kita ada atau memasuki medan tempur. Makanya kita harus memiliki strategi di dalam melakukan pelayanan ini. Sekaligus ini untuk menjelaskan kemarin Pak Ferry menanyakan, Pak, kelas kita ada berapa modul? Ada 4 modul, Pak. Tapi di dalam setiap modul ini ada bagian-bagian kecil yang harus kita lalui. Dan khusus modul yang 1 ini saya cukup detail karena ini termasuk dasar yang harus kita perkuat gitu ya. Untuk modul yang pertama yaitu memperkuat benteng pertahanan iman. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengenal konsep dosa, kemudian mengenal konsep penebusan dosa. Dan hari ini semoga waktu kita cukup untuk menyelesaikan poin keselamatan hanya dari Tuhan dan Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kemudian ada poin berikutnya yaitu Yesus adalah penggenapan tipologi korban ternak, Yesus adalah Mesias yang menderita, salib adalah keharusan bagi Yesus Kristus, Yesus adalah kepastian hidup kekal. Nah, cukup banyak untuk modul ini, karena ini memang dalam rangka membangun pertahanan iman. Jadi harus kuat benteng kita. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai konsep dosa. Dan dosa manusia itu bukan tentang soal berbuat salah atau sebuah kejahatan, tapi dosa awal manusia itu adalah tentang rasa ketidakpercayaan kepada kebenaran firman Allah. Keinginan mandiri tanpa campur tangan Allah, kemudian juga merasa memiliki pengetahuan yang setara dengan Allah, sehingga manusia memutuskan sendiri apa yang menjadi tindakan berikutnya. Dalam konsep penebusan dosa, ini yang paling penting ya, dasar ini harus kita ingat benar-benar karena ini nanti akan memberi pencerahan bagi kita mengenai inkarnasi. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dan makna ini harus kita pahami benar-benar ya, bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, itu dengan sepenuh daya kreasinya. Kemudian memiliki citra diri seperti dirinya, dan manusia adalah ciptaan mulia kesayangannya. Jadi dengan demikian, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang Tuhan membuat permusuhan antara pemicu dosanya, yaitu si ular. Maka ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dasar ini adalah harus kita pegang juga, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Di situ tertulis, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan ini adalah dasar
eh, bagaimana cara Tuhan merencanakan melakukan penebusan dosa bagi manusia. Dan juga di Kejadian 3 ayat 21 di mana dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, ini memberikan pengertian bagi kita bahwa hari itu seharusnya manusia ditumpahkan darahnya. Karena memang nyawa semua makhluk hidup ada di dalam darah. Tetapi dengan adanya pakaian dari kulit binatang, itu artinya hari itu penumpahan darah manusia digantikan dengan darah hewan yang tidak berdosa. Jadi ini dasarnya kemarin mengenai darah, ya, sehingga pada saat itu ada larangan untuk memakan darah, sebab darah ialah nyawa. Jadi dosa harus dibayar dengan penumpahan darah. Intinya seperti itu yang harus menjadi pemahaman kita. Dosa tidak bisa dibayar dengan apapun selain harus dengan penumpahan darah. Ya. Kemudian kemarin ada juga pertanyaan-pertanyaan yang cukup baik, sehingga saya perlu memberikan penekanan di dalam jawaban saya, yaitu yang pertama, siapakah keturunan si ular? Ya. Dikatakan kan di dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunanmu, mu ini artinya kan keturunannya si ular, dan keturunan perempuan. Ya. Keturunan ular adalah segala tipu dayanya yang melahirkan maut bagi manusia, yaitu ya. Jadi keturunan yang dilawan oleh Tuhan adalah tipu dayanya setan atau iblis yang melahirkan maut bagi manusia. Seperti dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 15, dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ya, dibuahi ini maksudnya dilakukan, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, ini kata-kata melahirkan ini artinya kan menurunkan maut. Jadi saya perlu jelaskan bahwa pencobaan yang dimaksud di dalam Yakobus 1 ini yaitu godaan, iming-iming. Dan memang benar bahwa Tuhan tidak pernah menggoda ciptaannya, tidak pernah menggoda manusia, mengiming-iming untuk melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan Allah. Tapi iblislah yang melakukan godaan ini. Saya perlu tekankan ini karena apa? Ada beberapa ayat di tempat lain tentang pencobaan, tapi artinya ujian. Tapi untuk Yakobus 1, 12, 15 ini, pencobaan yang dimaksud adalah godaan. Dari kata Yunaninya peirasmos. Ya, iblis hanya dapat memberikan godaan kepada manusia. Ya, hanya bisa memberikan berita bohong dan tuduhan-tuduhan kepada manusia. Iblis itu sudah dilucuti segala kekuatannya. Jadi sebetulnya iblis tidak bisa dengan sendirinya mencelakai manusia kalau itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Kita tahu kan, pernah membaca di dalam Ayub bagaimana iblis tawar-menawar untuk menjatuhkan iman Ayub. Ya memang iblis tidak bisa melakukan itu kalau tanpa seizin Tuhan. Nah, maka hal ini juga perlu dipahami bahwa ketika
Yesus melakukan pengorbanan di dalam mencurahkan darahnya, itu juga jangan sampai ada pemahaman bahwa Yesus membayar darah kepada iblis. Tidak pernah. Karena pengorbanan darah itu adalah bagian dari kebenaran firman-Nya bahwa manusia, untuk menebus manusia harus ada darah yang tercurah, dan darah itu harus dari pribadi yang tanpa salah. Ya, demikian. Saat ular menggoda istri manusia di Taman Eden tentang buah pengertian baik dan jahat, kalau saat itu istri manusia itu menolak untuk melakukan bujukan ular, maka manusia juga tidak akan diterkam oleh maut ataupun kematian. Dalam 1 Korintus 15 ditegaskan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, artinya ditebus di dalam darah Kristus, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan kita hanya bisa menang dari maut oleh karena percaya kita di dalam korban darah Yesus Kristus. Ya. Dengan darah, dengan percaya di dalam korban darah Kristus, maka sekarang kita orang-orang percaya tidak lagi mengalami ketakutan karena maut telah diremukkan. Yang kedua, mengenai pertanyaan mengenai larangan makan darah. Nah, kenapa dulu manusia dilarang makan darah? Karena dasarnya adalah darah, di dalam darah terletak nyawa. Selain konsep kebenaran mengenai darah adalah letak dari nyawa manusia, larangan ini juga bertujuan supaya manusia tidak melakukan sabotase terhadap proses pemberian korban bakaran. Karena dengan sabotase itu berarti merendahkan korban bagi Tuhan. Jadi kalau pada saat itu manusia atau Israel di dalam setiap kali pengorbanan darah, kemudian tahu bahwa darah itu bisa dimakan, maka akhirnya darah itu tidak tercurah ke bumi. Karena di dalam, kalau kita membaca di dalam Imamat 4 ayat 1 sampai dengan 30 dijelaskan bahwa ketika binatang-binatang yang untuk korban bakaran itu darahnya harus curahkan ke bumi sebagai pengganti kematian manusia yang berdosa, sehingga manusia dapat kembali mendekat kepada Tuhan. Dalam Imamat 3 ayat 17 bahkan tertulis, inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Nah, ini hal penting yang tertulis di dalam kitab Imamat adalah makan lemak dan darah itu dilarang. Ya tujuannya sama, supaya manusia tidak melakukan sabotase terhadap korban bakaran yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Dan contoh sabotase itu pernah terjadi ya, yaitu ketika zamannya Imam Eli. Ya, kita bisa baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai dengan 17, di mana anak-anak Imam Eli ini selalu merampas daging yang masih ada lemaknya untuk dikonsumsi sendiri. Di ayat 17, maka dikatakan, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Jadi pengertiannya seperti ini ya. Pada saat itu kegenapan mengenai keturunan perempuan itu belum terjadi. Maka
Satu-satunya cara untuk manusia kembali mendekat kepada Tuhan adalah korban binatang, korban bakaran. Darahnya harus dicurahkan, lemaknya juga harus dibakar habis, karena lemak itu melambangkan kesungguhan, melambangkan jadi kambing atau binatang yang gemuk itu artinya kita mempersembahkan yang terbaik. Jadi yang gemuk, yang terbaik itu mereka binatang-binatang itu kan pasti banyak lemaknya. Jadi lemak yang dipersembahkan itu melambangkan persembahan yang terbaik. Jadi jangan sampai ada pengertian, oh berarti Tuhan kita itu selain suka daging bakar juga lemak yang dibakar. Enggak. Semua itu diperintahkan Tuhan bukan karena Tuhan kita itu suka daging bakar. Tapi semua itu ada tujuan bagaimana melatih hati bangsa Israel pada saat itu. Nah, mohon maaf ya. Jadi melatih bagaimana hati bangsa itu untuk mempersembahkan korban yang terbaik. Baik, kita akan melanjutkan belajar kita mengenai strategi apologia. Pada kesempatan ini kita akan masuk di dalam belajar mengenai keselamatan hanya dari Tuhan. Dan untuk itu saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel sebagai sebuah bangsa ya. Israel sebagai sebuah bangsa. Itu dimulai ketika Musa mengajak keluar dari tanah Mesir, membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, kemudian masuk di dalam periode raja-raja, yaitu raja yang paling berkuasa dan raja yang paling dihargai oleh Tuhan, yaitu Raja Daud, dan kemudian sampai dengan masa di mana Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Nah, ini menjadi dasar bagi kita bagaimana Tuhan itu menyampaikan kepada bangsa ini, bangsa pilihannya, bahwa keselamatan itu hanya dari Tuhan. Dan kita akan telusuri maksud dari poin ini. Dalam Yesaya 43 ayat 11 dikatakan, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ayat ini kalau dilihat kronologinya, yaitu di masa Yesaya dan Yeremia, ini adalah periode di mana Israel sudah terpecah menjadi dua. Dan ketika bangsa ini terpecah menjadi dua, dua-duanya sama-sama menyimpang. Sama-sama kemudian melakukan transaksi, melakukan perzinahan dengan kemudian juga menyembah dewa-dewa berhala dari bangsa-bangsa sekitar mereka. Dan Tuhan merasa sedih, geram, bagaimana tidak? Tadi kan saudara tahu bagaimana bangsa itu terbentuk ketika keluar dari tanah Mesir, kemudian menempati Kanaan, tumbuh menjadi sebuah kerajaan yang luar biasa, gemilang, bahkan arealnya semakin luas di zamannya Daud, di zamannya Salomo juga semakin luas, tapi dengan cara politik transaksional. Tapi kemudian mereka melakukan perzinahan. Dan di dalam kegeramannya itu Tuhan berfirman melalui Nabi Yeskiel. Di dalam Yeskiel 23 ayat 4 dikatakan, yaitu nama yang tertua ialah Ohola. Nah, ini firman ini kalau saudara nanti baca mulai dari ayat 1, ini adalah sindiran Tuhan terhadap bangsa kesayangannya.
sehingga kemudian menamai mereka Ohola dan Oholiba. Ohola ialah Samaria, Oholiba ialah Yerusalem. Tuhan sangat sedih, Tuhan sangat geram dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Maka ketika Sang Juru Selamat datang sebagai penggenapan nubuatan para nabi, berita tentang Juru Selamat bahwa Tuhan adalah Juru Selamat juga dikabarkan kepada dua suku yang telah terpisah. Ketika bayi Yesus lahir di kandang Bethlehem, ada malaikat yang menemui para gembala, yaitu para gembala yang tinggal di padang. Dikatakan di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 11, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini," ya dikatakan hari ini, "telah lahir bagimu Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud." Dan mari kita bandingkan apa yang tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 40 dan 42. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Kita perhatikan ya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat dunia." Jadi, berita tentang keselamatan hanya dari Tuhan itu diberitakan sejak bangsa itu tercerai-berai, bangsa itu meninggalkan Tuhan dengan bersinah menyembah dewa-dewa dewa-dewa pagan, dan ketika kegenapan itu datang, berita itu juga disampaikan kepada dua bangsa yang sudah berpisah itu, dua bangsa yang bersaudara itu ya. Jadi coba kita bayangkan ya, apabila pada saat bayi Yesus lahir di kandang Bethlehem, misalkan saat itu ada gembala di Samaria yang diberitahu bahwa datanglah ke kandang domba karena apa? Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kira-kira apakah orang Samaria akan terus kemudian datang ke kandang di Bethlehem itu? Tentu tidak, karena pada saat Yesus lahir, posisinya saat itu adalah bangsa Yahudi membenci orang Samaria juga anti-Yahudi, dan mereka tidak saling akur. Bahkan ketika orang Yahudi mau melakukan perjalanan yang harus melintasi daerah Samaria, mereka akan memutarnya nyebrang Sungai Yordan, lalu jalan ke atas. Nanti kalau sudah hampir tiba, sudah melewati tanah Samaria, mereka akan nyebrang lagi. Sampai sebegitunya. Bahkan kalau saudara pernah membaca perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Waktu itu setelah Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang yang dirampok, ada imam lewat, orang Lewi lewat, tapi kemudian orang Samaria yang menolongnya. Pada akhir perumpamaan itu kemudian Yesus kan bertanya kepada para pendengarnya, "Menurutmu siapakah sesama manusia?"
Nanti cek lagi di perumpamaan tersebut. Orang Israel, orang Yahudi tidak mau menyebutkan kata Samaria. Nanti cek lagi. Dalam pikiran saya, ini penafsiran saya, kemungkinan kalau sampai mereka keperucut keterusan mengomong Samaria, mungkin dia akan kumur-kumur sebanyak 7 kali. Karena bagi mereka itu adalah aib menyebut kata Samaria. Tapi ketika Juru Selamat itu datang, Tuhan memberitakannya kepada dua bangsa itu, baik kepada Yehuda dan juga Samaria. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa kita dapat memahami bahwa kerinduan Tuhan yang sangat dalam yaitu apa? Kesatuan Israel. Israel sudah pernah pecah. Kerinduan Tuhan adalah mereka bersatu. Berita tentang Juru Selamat dulu sudah pernah disampaikan kepada dua bangsa. Maka ketika penggenapan tentang Juru Selamat, itu dua bangsa bersaudara itu harus mendengar. Ya, iman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang dijanjikan itu harus disampaikan kepada dua bangsa bersaudara. Ya. Baik, sampai di sini mungkin kalau ada pertanyaan dulu, saya persilakan. Pak Remon, silakan Pak. Kalau bisa open cam. Ya, mohon izin. Saya sambil jalan. Oh ya, Pandangan saya melihat dari penjelasan Pak Pendeta tadi, Pak Muji, tentang orang Samaria yang baik hati itu waktu Yesus bertanya itu kan dia sementara bersoal jawab dengan ahli hukum ya, Yahudi. ya, Ini ahli hukum ini, ahli Taurat tuh dia ahli ya, hukum betul. Yahudi. Berarti pendapatnya itu adalah pendapat dari orang Yahudi secara hukum. Jadi pada waktu Yesus bertanya sama dia, siapa dari antara ketiga itu yang adalah sesama manusia? Dia tidak menyebutkan nama Samaria, tapi dia menyebutkan orang yang telah melakukan. Dan itu mengangkat harkat dan martabat orang Samaria yang mendengarnya. Itu sangat penting dalam penginjilan. Karena sesudah itu Yesus ditahan di situ tinggal 1 bulan dengan mereka. Ya, Nah, sebelumnya kan itu orang Samaria ini palang jalan itu tidak boleh dilalui oleh Yesus. Nggak boleh lewat situ karena kamu mau ke Yerusalem. betul, betul. Ya, pertanyaannya Pak. Halo. Ya, mungkin ganggu Sinyal. sinyal. Kembali Pak, pertanyaannya tadi apa Pak? Ya, makna perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu bagi orang Samaria sendiri. Makna perumpamaan orang Ya, Samaria bagi orang iya, Samaria. iya bagi orang Samaria itu sendiri. Itu kan jadinya membuka pintu bagi Yesus untuk menginjil bagi mereka. Eh, Kalau dalam pengertian saya, waktu Tuhan Yesus mengajar tentang perumpamaan orang Samaria itu kan di daerah di daerah Yerusalem, sekitar Yerusalem. Enggak, Pak. Artinya Itu tidak ada orang Samaria di situ. enggak, itu pada waktu itu perjalanan terakhir Yesus dari Galilea menuju Yerusalem. Jadi dia akan Ya. turun menuju Yerusalem, tapi dia akan turun menyisir apa namanya? Sungai Yordan sampai ke Jericho baru dia naik ke Yerusalem. Jadi itulah perjalanan terakhir Yesus dari Galilea menuju Yerusalem. Dia akan melalui Jericho juga. Mhm. Itu yang pemikiran saya. Terima kasih. Kalau Oh, boleh ya, ya. dikoreksi. Ya. Baik, baik. Terima kasih, Pak.
Ada lagi mungkin yang lainnya? Ya, Ada pertanyaan di chat room, Pak. di chat room. Ya. Apa Mana? maksud unity dalam contemporary language? Unity dalam contemporary language. Ya. Hubungannya apa dengan yang saya sampaikan, Oh Gerald? iya, tadi Bapak ngomong mengenai unity antara Yehuda Samaria kan Pak? Yehuda Ah, Samaria. Dan kemudian Bapak lagi ngomong mengenai, saya juga bingung tadi Bapak ngomongnya mengenai Yehuda Samaria itu dalam arti apakah application dari the blood atau apa maksudnya Pak? Mengenai hubungan dengan perempuan Samaria yang baik hati. jadi apa yang saya singgung mengenai Samaria dan Yerusalem, Ya. itu kan sebetulnya kalau kita lihat perjalanannya, Samaria dan Yerusalem itu sebetulnya bersaudara. Mereka berangkat dari satu bangsa yang terdiri dari 12 suku, sampai kemudian di zaman Salomo, pasca Salomo meninggal, mereka kemudian terpisah. Dan kita juga harus ingat bahwa eh, awalnya keselamatan itu dijanjikan oleh Tuhan bahwa itu akan hadir dari bangsa Israel. Nah, bangsa Israel yang sudah terpecah ini bukan berarti Tuhan itu eh, memiliki pemikiran atau perasaan ya sudah ya, yang sudah terpecah ya terserah. Karena lahirnya di Yerusalem, di Yehuda, maka kerinduan Tuhan, dan jadi yang saya soroti adalah kerinduan Tuhan, kecintaan Tuhan untuk Israel secara keseluruhan. Hmm. Walaupun Samaria itu disindir sebagai sudah tidak murni lagi, tidak Hmm. tidak murni Israel secara suku atau secara biologis, karena memang di zamannya pendudukan Raja Salmaneser itu mereka akan dicampur dari bangsa-bangsa lain untuk tinggal di Samaria. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi pemberontakan. Hmm. Tapi bagaimanapun Tuhan tetap menyayangi Samaria. Jadi kalau kita baca di Yehezkiel, walaupun itu bernada seperti sindiran maupun kegeraman, tapi itu justru di balik semua itu kita bisa melihat bahwa Tuhan rindu mereka kembali, si Ohola dan Oholiba itu. Jadi kesatuan Israel itu dalam arti supaya mereka yang dulu menerima eh, janji tentang datangnya Mesias, Juru Selamat, maka ketika terpisah pun Tuhan memberitakan bahwa Juru Selamat itu sudah hadir. Seperti itu Pak, mengenai kesatuan Israel dalam arti mereka yang dulu menerima janji sama-sama, ketika janji itu tergenapi, mereka pun harus mendengar semua. Ya. Kalau saya hubungkan Pak, sebentar lagi Pak. Kalau saya hubungkan Boleh. contemporary dalam bahasa application dari yang kita modern ini Pak, maksudnya Tuhan udah mau menantikan kedatangan Tuhan itu, di samping itu ada bunyi trumpet di banyak negara Pak. Apakah itu Ya Pak, bunyi trompet Pak, di langit? bunyi trompet. Iya, di langit Pak. Kadang-kadang ada di Bali, kadang-kadang di banyak negara Pak. Jadi apakah itu menandakan bahwa memang Tuhan sudah mau datang atau untuk menjemput umatnya? Ya. Dalam pengertian saya, kalau bunyi trompet itu tidak kemudian hanya didengar di satu daerah ya. Di Kalaupun bunyi trompet itu maksudnya yang dimaksudkan adalah bunyi trompet di akhir zaman, ya. pasti kita dengar semua. Tapi nanti pasti ada kajiannya yang dimaksud dengan bunyi trompet itu apa. Mm, Ya. ya.
itu pasti ada kajian. Jadi bisa jadi itu secara harfiah kita mendengar di trompet, tapi bisa jadi itu sesuatu hal mengenai eh, kabar Injil yang diberitakan di mana-mana. Nanti kita akan ada kajian lebih lanjut untuk hal-hal eskatologi oleh pembelajar-pembelajar yang lain. Ya, Demikian. siap Pak. Baik, apakah masih ada? Mungkin saya lanjutkan ya. Ya Pak, silakan Pak. Belum ada penanya lagi. Saya boleh bertanya, Pak? Oh ya, Ibu siapakah? Jangan. Saya Ibu Dora mau Bisa tanya. resen, Bu. Ya? Bisa resen supaya bisa kelihatan. Oh. Ini saya mau tanya, apakah kasih anugerah itu sama kasih anugerah sama apa tadi saya jadi lupa jadinya. Kasih anugerah sama kok jadi lupa. Nanti aja deh, Pak. Maaf. Ya, dicatat dulu, Bu. Oke, oke. Pak boleh bertanya? Oh, Boleh bertanya? Sebelum bertanya, dengan bisa hormat resen dulu. untuk resen dulu ya Pak ya, agar bisa terlihat, dan mohon juga untuk kita semua Ini jika nggak ingin bisa bertanya kameranya, ini nggak bisa, nggak tahu kenapa. untuk seputar Oh, materi malam hari ini ya Pak ya. Kalau bisa Iya. pertanyaannya seputar materi malam hari Nah, ini agar bisa terjawab dengan baik dan saya mau tepat. bertanya Terima soal kasih. cerita Yesus soal orang Samaria, boleh? iya, gimana, Pak? Iya, saya mau tanya, apa yang disampaikan Yesus itu soal orang Samaria itu apakah satu peristiwa yang memang pernah terjadi atau hanya sebuah cerita yang disampaikan Yesus kepada orang Yahudi? Itu saja. Terima kasih. Ya, kalau kita baca itu sebuah perumpamaan, Pak. Bisa Perumpamaan, sebuah perumpamaan. Ya, perumpamaan itu sebuah realita atau memang cuma sebuah cerita? eh, kita bisa pelajari itu, tapi dalam hal ini coba kita analisa ya, Pak. Jadi kalau Tuhan melakukan memberikan perumpamaan, misalkan perumpamaan tentang biji sesawi, memang itu berkaitan dengan hal-hal kehidupan di saat itu, hal kehidupan yang ada di masyarakat Israel pada saat itu. Nah, kalau soal perumpamaan itu terjadi atau tidak, sebetulnya yang harus kita tangkap adalah esensinya. Jadi, untuk menafsirkan itu terjadi atau tidak, bagi saya seperti ini, Pak. Saya menganut prinsip pardes exegesis. Jadi, kalau saya mau mengartikan sesuatu, tahapan yang pertama itu saya harus lihat pesyatnya dulu, yang tertulis. Kalau yang tertulis bilang perumpamaan, saya memang tidak bisa langsung mengartikan itu terjadi atau tidak, karena memang itu perumpamaan. Jadi seperti itu, Pak. Oke, ya terima kasih Pak. Ya, oke. Sementara terus dulu ya. Satu lagi boleh? Terakhir. Ya, ya, baik, Pak. Shalom. Ya, Pak. Bisa. Ya, selamat malam. Mohon izin mau bertanya. Ini tadi ada dibicarakan tentang darah ya. Ya. Nah, dalam Imamat juga kan Imamat 7 ayat 26 27 itu kan jelas dikatakan bahwa jangan engkau memakan darah.
Termasuk juga ada yang dikatakan di Alkitab bahwa jangan makan darah dan binatang yang darah tertahan. Seperti itu. Yang saya mau tanyakan, apakah memang betul darah ini tidak bisa dimakan, dan apakah kalau kita makan darah itu akan berdosa? Cuman itu saja. Terima kasih. Ya, jadi saya akan kembali kepada penjelasan saya yang awal bahwa tujuan larangan makan darah dan lemak adalah supaya manusia pada saat itu tidak melakukan sabotase, merendahkan korban yang seharusnya itu termasuk di dalam urutan atau suatu tata cara di dalam melakukan korban persembahan. Mencurahkan darah manusia. Jadi gini, penebusan manusia itu harus dengan pencurahan darah. Ya kan? Baik, ya. Penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Kita tahu kan, penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Tapi sementara penggenapan itu belum sampai, maka Tuhan memberi sebuah media, yaitu di dalam pengorbanan darah ternak yang tidak bersalah. Maka kalau kita baca di dalam Imamat, semua yang dikorbankan itu kan tidak cacat, tidak pokoknya ada binatang yang sempurna. Jadi sementara penggenapan itu belum datang, manusia atau dalam hal ini bangsa Israel dilarang melakukan sabotase. Sabotasenya apa? Ya di dalam makan darah dan makan lemak itu. Dan terbukti pada saat zamannya Imam Eli, anak-anak Imam Eli melakukan sabotase itu. Yaitu di mana lemaknya direbut sama dia. Daging korban yang masih ada lemaknya direbut sama oleh anak-anak Imam Eli. Jadi itu maksudnya. Oke, jadi begini, memang kalau kita belajar yang di dalam perjanjian lama seperti itu, cuman yang sekarang ini, yang sekarang? Ya, yang sekarang ini. Maksudnya apakah darah itu bisa dimakan atau tidak? Karena memang ada perbedaan antara ada beberapa yang makan darah, ada juga yang memang tidak bisa sama sekali makan darah karena darah itu adalah nyawa. Seperti itu. Jangankan makan darah, sekarang orang makan lemak kan juga banyak, Pak. Siap, betul. Babi yang banyak lemaknya itu, yang layer-layer itu, wah itu kan paling enak. Jadi sebetulnya gini kalau jawaban saya. Yang dijanjikan, yang dinubuatkan sudah digenapi. Maka Tuhan sendiri berkata bahwa kalau sudah ada penggenapan, maka Taurat itu tidak berlaku lagi bagi kita. Lalu kemudian apakah serta-merta orang makan darah itu istilahnya apa ya? Dianjurkan atau tidak ya enggak juga. Jadi bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa semua baik, tapi tidak semua boleh dimakan, tapi tidak semua mendatangkan kebaikan. Artinya ya kita perlu menilai itu dari nurani kita. Bahkan untuk saudara-saudara kita di Israel sampai sekarang pun tidak makan darah dan lemak. Gitu. Nah, kalau di belahan dunia lain ada kebiasaan makan darah. Dan itu sudah menjadi kebiasaan mereka turun-temurun. Ya itu kita serahkan kepada mereka. Bahkan jangan salah ya, kebiasaan minum darah itu juga ada di belahan dunia lain di saat mereka waktu itu belum terjamah Injil. Sebagai contoh, kita mungkin sering mendengar ya, suku kuno yang paling maju itu adalah suku Maya. Suku Maya itu kalau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh National Geographic, itu hampir seperti
Babel di 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 belahan di tanah Palestina. Karena yang sekarang ini hutan, kalau kemudian di-scan pakai menggunakan infrared, itu ternyata dulunya kota yang sangat besar. Nah, waktu tim National Geographic itu melihat hasil pemetaan mereka dengan sinar laser itu, kemudian bertanya-tanya, bagaimana kota Sukumaya yang sedemikian besar itu kemudian musnah tahu-tahu. Kemudian akhirnya dipelajari inskripsi-inskripsi atau tulisan-tulisan kuno mereka. Ternyata di dalamnya ada sebuah ritual, yaitu penyembahan kepada Dewi Ular. Penyembahannya bagaimana? Dengan mengorbankan budak-budak. Membunuh budak-budak untuk dipersembahkan kepada Dewi Ular. Dan itu dalam pandangan saya kemudian nangkep kenapa Sukumaya itu musnah sampai sekarang. Saya nangkep bahwa mereka itu melakukan sesuatu hal yang dibenci oleh Tuhan. Maka akhirnya Sukumaya dibiarkan musnah, yang tinggal sekarang hanya sigurat-sigurat tempat pemujaan dewa mereka. Dan kalau saudara perhatikan, sigurat mereka itu tipikal atau hampir sama dengan sigurat-sigurat yang ditemukan di wilayah Babel. Hampir sama. Jadi tujuannya itu, Pak. Jadi kalau di Sukumaya mungkin sudah terbiasa makan darah. Karena mungkin Taurat tidak turun di sana. Nah, itulah maksudnya mungkin mereka belum karena mereka belum kenal firman, ya sekarang kan mereka akan mengenal firman, tapi kan sudah ada penggenapannya. Ya kan? Mengenal firman Injil sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, soal mereka sudah terbiasa makan darah, yaitu bagi kita ya kebiasaan mereka. tidak melarang, Pak, karena itu sudah kebiasaan turun-menurun pada saat mereka ada di dalam kerajaan Maya pada saat itu. Tapi bagi kita semua ya, silakan menilai apakah itu bermanfaat bagi tubuh kita atau tidak. Jadi saat ini normanya adalah norma hati nurani. Jadi semua boleh dimakan, ya, tapi apakah mendatangkan kebaikan bagi kita, ya kita sendiri yang menilai. Apalagi kalau kita jalan-jalan di Thailand itu, makanan yang aneh-aneh ada semua di sana. Ya begitu, Pak. Ya baik, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjutkan aja ya. Baik, Pak. Baik, kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Tadi adalah bagian kita adalah keselamatan hanya dari Tuhan. Manusia tidak bisa melakukan keselamatan atas dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jadi hal ini harus kita pegang teguh, karena kalau ada pengajaran bahwa ada nabi di sana yang bisa memberikan keselamatan, ada seorang sakti di belahan lain yang bisa membawa kita ke surga, itu pasti bukan dari Tuhan dan bukan kebenaran. Maka, berikut ini kita akan masuk ke dalam bagian yaitu Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jadi kelahiran Yesus Kristus itu bukanlah sebuah rencana yang tiba-tiba, melainkan rencana keselamatan di dalam Yesus itu merupakan rencana besar, bahkan saya katakan maha agung dan dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan sepanjang hidup manusia sejak zaman purba. Dan apabila kita membaca Alkitab itu secara penuh ya, cobalah melakukan inventarisasi petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan di kitab suci.
mengenai pribadi yang menjadi juru selamat. Kalau kita mau melakukan itu dengan teliti, maka kita pasti tidak akan salah menilai. Kita tidak akan salah pandangan mata hati kita tidak akan salah menafsirkan bahwa semua petunjuk-petunjuk itu akan mengarah kepada pribadi Yesus Kristus, bukan yang lain. Bahkan bukan pribadi setelah Yesus disalibkan, bukan. Semua petunjuk-petunjuk itu adalah mengarah kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan apa nanti nubuat yang saya sampaikan ini adalah sebagian kecil dari ribuan nubuat yang disampaikan di seluruh kitab Perjanjian Lama, dan nanti ada konfirmasi penggenapannya di Perjanjian Baru. Ya. Yang pertama, nubuatan pertama mengenai Yesus itu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Jadi Kejadian 3 ayat 15 ini harusnya kita apalin benar ya. Karena ini adalah ayat sentral bagi keselamatan, penebusan dosa-dosa manusia. Nah, hanya fokusnya kemudian saya geser sedikit ya. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Sorry, ini ada salah ketik sedikit. Keturunannya akan meremungkan kepalamu, dan engkau ini maksudnya iblis, akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara-saudara, kalau nanti atau yang sudah pernah mendapatkan wawasan tentang Ibrani, maka tumit ini merupakan petunjuk penting. Ya, petunjuk penting tentang nubuatan Yesus Kristus. Karena apa? Yang pertama kita lihat dulu frasa keturunannya. Ada kode rahasia di dalam frasa keturunannya. Kita perhatikan lagi ya. Ayat tersebut tidak menuliskan permusuhan antara mereka. Ya. Jadi keturunannya itu maksudnya keturunan perempuan ya. Ya. Kalau ayat itu menulis keturunan mereka, artinya keturunan laki-laki dan perempuan. Ya. Permusuhannya juga bukan permusuhan kepada mereka. Kalau mereka artinya permusuhan antara laki-laki dan perempuan. Keturunannya tidak ditulis keturunan mereka, tapi keturunannya khusus kepada perempuan. Ya. Ini suatu kode. Ya, permusuhannya kepada keturunan perempuan dan permusuhannya hanya kepada perempuan. Jadi dari kode itu maka frasa keturunannya dapat kita simpulkan bahwa yang nantinya meremukkan kepala si ular adalah seseorang yang lahir dari perempuan tanpa campur tangan manusia, maksudnya laki-laki. Ya, saya perjelas ya, bahwa keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ular adalah seseorang yang lahir dari perempuan tanpa campur tangan laki-laki. Yang benar adalah tanpa campur tangan laki-laki. Ya. Maka di dalam Matius 1 ayat 18 dituliskan, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi penting ya kita memahami ini ayat ini. Permusuhan antara engkau dan perempuan. Ya. Hanya perempuan, tidak permusuhan antara engkau dan mereka. Ini pengertian ini harus kita ingat betul.
Karena kemudian yang akan meremukkan kepala si ular adalah keturunan perempuan. Bukan keturunan mereka, bukan keturunan perempuan dan laki-laki, tapi hanya keturunan perempuan. Ya, lanjut. Ini yang berikutnya adalah frasa tumitnya. Nah, tumit ini mengandung rahasia tentang nama seseorang yang kata dasarnya tumit. Dalam bahasa Ibrani, tumit itu adalah akef. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, hanya satu orang yang lahir dari di dalam sejarah bapak-bapak leluhur yang namanya mengandung kata tumit, yaitu Yakub. Yakub yang dalam bahasa Ibraninya Yaakov, itu kata dasar yang digunakan adalah akef, tumit. Dan Yakub inilah yang kemudian nanti namanya diganti menjadi Israel. Ya. Nubuatan yang berikutnya kita dapat lihat dari Kejadian 49 ayat 10. Ini adalah saat di mana Yakub, si Israel itu, sedang memberkati anak-anaknya, jadi menjelang kematiannya. Ketika dia memberkati Yehuda, maka Yakub mengucapkan kata-kata seperti ini. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, kalau kita cuma melihat akan takluk bangsa-bangsa, ini mungkin masih agak bias ya, karena banyak raja kan yang menaklukkan bangsa-bangsa. Babel, Nebukadnezar juga menaklukkan bangsa-bangsa. Sirus Agung juga pernah menaklukkan bangsa-bangsa. Alexander the Great, Alexander Agung juga pernah menaklukkan bangsa-bangsa. Tapi kalau dihubungkan dengan Yehuda, kita tidak akan bisa melepaskan penafsiran kita kepada Yesus Kristus. Ya. Siapa yang menaklukkan bangsa-bangsa melalui Yehuda? Ya, ini nanti baru tanda-tanda mengenai Yehuda dan yang memiliki pemerintahan dan akan menaklukkan bangsa-bangsa. Ya. Keturunan Yehuda yang akan melakukan bangsa-bangsa tidak lain adalah Yesus Kristus. Dan kebenaran nubuatan tersebut dikonfirmasi oleh catatan Yohanes. Ya, ini adalah ketika Yesus Kristus bertemu dengan orang-orang Samaria, perempuan Samaria. Dikatakan demikian, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dari kata Yehuda, kemudian lahirlah bangsa Yehuda yang kemudian suku Yehuda ini kemudian berubah nama menjadi Yahudi. Jadi Yehuda, Yahudi itu adalah hal yang sama. Ya. Nubuatan yang berikutnya adalah terdapat di dalam Ulangan 18 ayat 17 sampai dengan 18. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, ini maksudnya kepada Musa, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka
segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, yang harus menjadi pemahaman bagi kita di sini adalah seorang nabi dari antara saudara mereka. Jadi artinya adalah nabi itu akan muncul dari tengah-tengah Israel. Kalau sampai pada titik ini kan masih bias ya, apakah dari Ruben, apakah dari Simeon, ya masih bias. Tapi nanti di dalam perjanjian baru hal itu akan kemudian dikonfirmasi. Ya, ketika Simon kejadian pada saat Pentakosta ya, Simon Petrus berdiri dan melakukan khotbah perdananya, dikatakan di dalam Kisah Rasul 3 ayat 22. Kisah Rasul 3 ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Nah, ini merupakan konfirmasi dari Simon Petrus bahwa apa yang sudah pernah dinubuatkan oleh Musa digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Ya. Yang berikutnya, Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. Ini adalah catatan Daniel ketika dia mengalami penglihatan-penglihatan. Demikian yang dicatat oleh Daniel, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ya, perlu kita ingat dan kita catat benar-benar bahwa disinilah anak manusia itu disebut. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, saudara, kalau dari pembacaan ayat ini, kita tentunya bisa menarik sebuah catatan kecil ya. Catatan mengenai kata kunci penting, yaitu apa? Anak manusia datang kepada yang lanjut usia. Ya, anak manusia. Kemudian diberi kuasa dan kemuliaan sebagai raja. Segala bangsa akan mengabdi kekuasaannya. Ini yang paling penting. Kekuasaannya kekal dan kerajaannya tidak musnah. Ya. Tadi saya sudah singgung ya bahwa banyak raja-raja yang bisa mengalahkan atau kemudian menaklukkan bangsa-bangsa. Tapi raja mana yang kekuasaannya kekal dan kerajaannya tidak musnah? Ya, segala bangsa akan mengabdi, diberi kuasa dan kemuliaan sebagai raja, dan perlu kita lihat catatan yang lanjut usia ini. Kalau kita amati benar-benar, yang lanjut usia ini pasti mengarah kepada Allah Bapa. Dan ketika saya membaca ayat ini, saya sempat kemudian terperanjak dan terperangah. Kenapa? Saya kemudian ingat kepada Abraham. Kenapa? Jadi dulu tuh saya juga sering bertanya, kenapa Abraham baru diberi anak di usianya yang ke-100, di usia yang sangat lanjut. Jadi Ishak itu lahir di usia Abraham yang sudah sangat lanjut. Dan kemudian ketika anaknya lahir, beranjak remaja, Tuhan
memerintahkan supaya Abraham mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal itu. Dan itu kemudian membuat sebuah koneksi yang membuat saya terperanjat. Rupanya Abraham sengaja diberi anak pada usianya yang lanjut, kemudian diperintahkan untuk mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal. Ternyata itu adalah Tuhan sedang menyiapkan tipologi yang bisa kita baca, yang bisa kita terima, dan pandangan mata kita tidak bisa berpindah dari pribadi Yesus Kristus. Jadi ayat ini sangat luar biasa. Ya, ini adalah hanya sebagian dari nubuat-nubuat yang saya sampaikan. Nubuat-nubuatan yang lain sangat banyak, dan silakan saudara melakukan inventarisasi. Dan kalau saudara sudah melakukan inventarisasi itu dan menemukan, pasti pandangan kita tidak akan pernah lepas dari pribadi Yesus Kristus. Dengan demikian, kalau ada orang-orang di luar kekristenan yang mengatakan ada keselamatan dengan cara yang lain, ada keselamatan dari orang yang lain, itu sudah pasti bukan berasal dari Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman yang diberikan. Sampai di sini, mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Jadi materinya untuk saat ini sudah selesai. Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Muji untuk materinya. Baik, untuk Bapak Ibu, rekan sahabat yang mau bertanya kepada Pak Muji untuk seputar materi malam hari ini, silakan untuk raise hand agar bisa dibantu untuk membuka mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan Pak di chat room. Ya. Nah, apakah ini berkaitan dengan materi malam hari ini atau tidak? Saya bacakan ya Pak ya. Ya, Berarti silakan. dari Ibu Nelly, kayaknya Ibu Nelly Jakarta, berarti momen Maria menerima kabar sukacita, sebenarnya Maria tidak begitu mengerti akan apa yang terjadi, namun ia menjawab ya. Pada rencana Allah tersebut, ya Pak Muji, lalu peran aktif Maria agar rencana Tuhan itu sungguh terjadi padanya apa? Nah, pertanyaannya mungkin yang itu Pak. Bentar saya baca ya, Ya, supaya saya nangkep ini. boleh Pak, silakan. Berarti momen Maria tidak begitu mengerti yang terjadi, namun ia menjawab ya. Aktifnya ini. Oke. Jadi saudara-saudara, di dalam tradisi bangsa Israel, selain tradisi firman yang tertulis, mereka juga memiliki tradisi firman yang diceritakan atau tradisi oral. Semua yang berhubungan dengan nubuatan, itu mereka selalu sampaikan kepada keturunan-keturunan berikutnya secara oral. Nah, Maria ini kan hidup di tengah-tengah bangsa Yahudi. Dan mereka pasti sangat paham bahwa Yakub pernah menubuatkan, memberkati Yehuda, bahwa dari keturunannya lah akan datang yang berhak atas Israel dan akan membebaskan Israel dari perbudakan. Ya. Membebaskan Israel kemudian menjadi sebuah kerajaan yang kekal. Ini tradisi oral. Sehingga mereka yang merupakan keturunan Yahudi, keturunan Yehuda, bahkan keturunan garis Daud, itu mereka para wanitanya, mereka sudah diceritakan oleh
para orang tua mereka, para leluhur mereka, kakek neneknya mereka, bahwa ingat ya, engkau ini adalah keturunan Daud. Nanti suatu ketika akan lahir Mesias dari keturunan Daud. Bisa dari engkau, bisa dari perempuan yang lain. Ini penafsiran ya, ini penafsiran. Jadi ketika para orang tua itu memberikan pesan kepada para wanita di Yerusalem, mereka yang sudah tahu keturunannya adalah keturunan Daud, maka yang dipesankan oleh para orang tua mereka adalah, kalau itu engkau yang dipilih, katakanlah terjadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, dalam pandangan mereka tentu bukan berarti mereka mungkin tidak membayangkan bahwa yang datang menentukan pilihan itu adalah malaikat. Dalam bayangan mereka mungkin ada utusan raja datang tiba-tiba ke rumah mereka, engkau dipilih untuk melahirkan Mesias atau seperti apa. Maria sama, karena dia juga keturunan Daud. Ya. Jadi Maria pun sudah pernah menerima pesan itu dari orang tuanya. Hanya pada saat itu kejadiannya kan bukan pegawai kerajaan yang datang menemui Maria, tapi justru malaikat. Maka jawaban Maria yang mengatakan, terjadilah demikian, aku ini hambamu. Terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi jawaban itu sudah dipahami oleh seluruh wanita keturunan Daud. Sehingga ketika Maria ternyata kemudian terpilih menjadi seorang perempuan untuk melahirkan Mesias, ya akhirnya dia memiliki jawaban itu. Jadi jawabannya seperti itu, Ibu Nelly. Ini ini tafsiran. Kalau Ibu bisa, maksudnya mau mencoba menggali lagi, mungkin bisa saja tafsirannya berbeda. Memang tidak tertulis, tapi ini hanya mempelajari soal tradisi oral dari yang memang sudah dibudayakan di dalam bangsa Israel, Yahudi, seperti itu. Demikian, mungkin ada pertanyaan yang lain. Baik, masih ada waktu. Masih Silakan ada Bapak waktu. Ibu yang mau bertanya, masih ada waktu untuk boleh raise hand ya, agar bisa dibantu buka mic-nya dan pertanyaannya speak untuk seputar materi malam hari ini. Saya boleh bertanya, Pak? Oh, Ya, Pak boleh, Bu. Bu Dora ya. Silakan Bu. Ya, Silakan. ya. Sudah ingat tadi Ini pertanyaannya, Bu? itu kasih karunia sama anugerah itu sama nggak, Pak? Karena pertanyaan saya nanti akan menghubungi apakah ini kasih karunia atau anugerah gitu. Kasih karunia atau anugerah? Dengan anugerah itu sama apa tidak? Hubungannya apa dengan materi saya? Jadi saya mau bertanya, pada waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, Iya. ada 3 raja dari timur kan, mereka datang menyembah Tuhan Yesus, mau datang menyembah Tuhan Yesus. Nah, dengan hadiah. Nah, sedangkan kita nggak tahu nih ketiga raja ini dia dari bangsa Samaria, Yahudi, Israel atau apa, kan nggak tahu. Nah, mereka apakah percaya kepada Kristus atau bukan? Nah, jadi mereka, ya makanya saya mau pertanyakan, kasih karunia sama anugerah itu sama apa tidak? Sebetulnya kalau mengenai orang Majus itu
bukan soal kasih karunia atau anugerah. Ya. Kalau Ya, kita Ibu Dora baca dengan teliti, orang Majus itu datangnya kan dari timur. iya betul. Kalau kita tarik garis dari Yerusalem ke timur, itu arahnya antara sekitar Asyur atau Babel. Hmm, Nah, tadi saya singgung mengenai Daniel. ya, Nah, Ibu nanti baca aja secara teliti kitab Daniel itu dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir. mm-mm. Jadi, ini penafsiran hampir seluruh peneliti perjanjian lama ya, bahwa orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang pernah mengakses catatan-catatannya Daniel. Kita tahu Daniel adalah kepala atau pemimpin dari para orang-orang berhikmat. Mm-mm. Ya. Daniel mengalami pemerintahannya Babel, Nebukadnezar, dan juga masa pemerintahan kerajaan berikutnya yang mengalahkan Babel, yaitu Media Persia. Sampai dengan raja yang terakhir, Daniel ada di masa itu. Artinya semua bawahannya, para orang-orang berhikmat itu mereka mengakses semua catatan-catatan Daniel. Jadi bisa saya tafsirkan seperti ini, bahwa mereka orang Majus mungkin bukan bangsa yang menerima janji tentang keselamatan, tapi mereka pernah membaca catatannya Daniel tentang datangnya Mesias itu, raja di Israel, raja di Yerusalem. Maka ketika petunjuk itu muncul, Mm-mm. berangkatlah mereka. Dan orang Majus ini bukan hanya bertiga ya, Bu. Mereka berangkat minimal tuh 20 orang, Bu. Jadi bukan cuma 3. Persembahannya memang 3 jenis. Ya, Emas, ya. apa, Kemenyan, minyak, kemenyan. dan mur. Tapi orang Majusnya bukan 3. Perjalanan itu sangat perjalanan beresiko itu, melewati padang gurun. Jadi minimal itu 20 orang, rombongan orang-orang Majus itu. Seperti itu tuh penjelasannya kalau mengenai orang Majus. Ya, Terjawab oke. ya Ibu Dora ya. Jawab Oke, ya. makasih. Ya, Ya, Berkat. saya oke. banyak menelaah lebih banyak lagi. Ya, nanti Makasih dibaca banyak, Pak. kitab Ini. Daniel pelan-pelan ya dibaca. Oke, Karena di Pak. situ nanti Makasih. akan menjadi petunjuk kenapa orang Majus itu muncul. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Oke, puji Tuhan, Pak Muji. Ya, ada lagi? Sudah tidak ada yang bertanya sepertinya. Oke. Terima Pasti kasih ada. untuk semua yang sudah hadir. Dan saya serahkan selanjutnya kepada Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Muji untuk berkat daripada pembelajaran malam hari ini. Tuhan berkati Bapak senantiasa dalam pelayanan Bapak lebih lanjut. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, malam hari ini kita banyak diberkati oleh materi yang boleh kita terima, yang telah dibagikan oleh Pak Muji. Kiranya itu boleh menambah perbendaharaan, pengetahuan dalam kita berapologet. Baik, puji Tuhan, karena waktu yang sudah ditentukan sudah tiba saatnya. Baik, kita akan menutup perkuliahan kita malam hari ini. Nanti boleh dengan hormat Bapak ada dalam doa, Pak Susanto. Oke, ayo mari kita berdoa teman-teman. Bapak, terima kasih untuk kelas malam ini yang luar biasa, yang Kau membukakan semuanya kepada kami, bahwa kami harus lebih mengenal akan kebenaran firman-Mu untuk kami bisa berapologet. Bapak, terima kasih untuk waktu yang telah kami lalui bersama-sama, menambah pengetahuan kami dan juga menambah iman kami, Bapak. Dan malam ini kami mau sebentar berpisah, melakukan kegiatan kami masing-masing atau kelas yang lain. Kau menyertai kami. Berkati juga Pak Muji, Kau tambahkan hikmat lebih lagi, Kau berkati Pak Muji dalam pengetahuan untuk menggali lebih dalam lagi dan
diberikan kesempatan lagi untuk bisa men-sharingkan kepada kami. Terima kasih Bapak untuk semuanya, dan kami kembalikan segala hormat kemudian ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Patro doanya. Terima Baik, kasih puji Pak Tuhan. Muji. Terima Terima kasih Pak kasih. Muji untuk pelayanannya kasih, Tuhan Pak berkati. Terima kasih Pak Indra. Terima Terima kasih Pak kasih, Pak Santo. Indra. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu Pak Ferry. Gimana Pak sekalian. Ferry? Terima kasih Terima semua. kasih Ya, Pak. semua. Pak Ferry, makasih Pak Ferry. Amin. Mantap semua. Terima kasih. Selamat malam.